Ya kan? Nah, bagi kita orang mukmin, Pak, jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kata orang bijak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Diulang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam, Ari Sinayan ke Pasar Baso, sianalai menjawab salam, insya Allah masuk surga. Nanindak menjawab masuk surga aja. Bab itu. Itulah indahnya salam dalam Islam. 3 kebahagiaan dunia akhirat kalau ini kita jawab tidak akan putus selama-lamanya. Pertama, dari orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, didoakan kita selamat. Agama kita Islam, orangnya disebut Muslim, hidupnya selamat. Kama dicari itu. Cie di kanak 2 jadi, sampai tekakok 5 sudah. Nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Maka jangan ada kita yang tidak menjawab salam. Walaupun satu yang menjawab, sudah lepas hutang semuanya. Tapi kalau kita jawab bersama, 3 yang diberikan Allah. Pertama salam, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Sekarang, bapak-bapak, alumni STM 1, SMKN Negeri Bukit Tinggi, taruh. Selama bapak sudah selesai sekolah, kemudian dapat duit badok ganggam bauntuk masing-masing awak di Jakarta kok. Berbagai-bagai usaha. Yang bapak cari apa? Saya yakin sebagai orang Islam, selamat, rahmat, dan kalau kita sudah dicabut oleh Allah keselamatan, rahmat tidak ada lagi, berkah tidak ada lagi, itu sama jo ayam batalu dalam padi mati kelaparan. Itik berenang dalam air, mati kehausan. Sebab materi yang tidak disyukuri akan membawa kesengsaraan. Materi yang disyukuri akan membawa kebahagiaan. Lain tak dengar ada Pak dong? Nah, itunya. Anak STM tak ada hari itu. Ya kan? Tadi yang pun tak pandai membuka air kau dah. Airnya kupak saja anak STM kau. Kuat tangannya. Ya, yang saya hormati orang tua kita yang lebih tua dari saya, beliau tamatan SMKN Bukit Tinggi tahun 65. Ya Tuan. Ya, masih hidup. Ya. Ya. Tapi nanti mati juga. Ya kan? Yang saya hormati adik-adik ambo kemenakan yang menuntut ilmu dulu STM Bukit Tinggi, sekarang kita dapat berkumpul di gedung ini dalam rangka bersilaturahmi. Saya doakan usahanya lancar, hidup berumah tangga berkah, dan rezekinya bertambah. Kalau ada yang jadi pengusaha, tokonya lah lebih dari 100, mudah-mudahan bertambah 100 lah. Ya kan? Tapi capek sudahan musaji di STM. Jan sempili karyang. Lai tahu ibu sempili karyang? Itu kecil orang Pariaman lah hamba tanya, ciri-ciri orang sempili itu jo. Hari hujan payungnya kapi. Takaja ondanya igi. Kok makan gulai ayamnya dabi ayam sakit. Akhirnya nyusi di sini lalu di musaji. Karena semua kita ini berasal dari Minangkabau, maka secara umum saya hormati sebagai nenek mama. Nan dihormati nenek mama, urek tunggang pucuk nembulek di negari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labek buah nan masak makanan anak kemenakan. Nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basuh,
ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampai batanyo, kapulang tampai baberito. Mudah-mudahan bapak-bapak nan sebagai nenek mama, baik di rantau maupun di kampung, berhasil hendaknya mendidik anak kemenakan. Amin. Nanamba hormati ibu-ibu, ada mungkin yang terdiri dari bundo kandung, golongannya ada dari ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah. Mungkin ada yang wirid Yasin, ada yang BKMT, ada yang suaminya masih aktif jadi ASN, itu namanya ibu-ibu PKK. Adolo ibu-ibu nan turun naik janjang tetangga membawa buku jo pena tu kepala julo-julo. Semuanya disebut bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji, ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian orang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin, payibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai bundo batinggang setitik santan dikuali masak kaliyo si kuah kabau harum setahun perjalanan. Dek santiang ibu batanak puntuang dielo disuruti bakayu kelupak pisang masaklah nasi jugulainya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun taindalita kok tak cubo jo raso gulai 5 musim teraso jo lamaknya. Mudah-mudahan bundo kandung umur panjang badan sehat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Pemuda nan angkatan muda nan baru tamai ada ndak? Oh lain. Lah walaupun ndak ada kita sabuin jo. Ya kan? Pari paga di dalam kampung pamaga koto janagari pembangki batang tarandam papuih malu di kaniang. Betul jo anak kami nan padusi nan mudo nan menterjemahkan Al-Quran tadi berapa umur anak? Sampai 6 rumudur. Ya kan? Kutiko kalian kalai nak kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ya mato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi-nyisi awan lapeh kalangi 7 tingkik tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku ananda laya ke dunia kok. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang dia aja makan dibalikan subang jogalang serato manik ganto balampi. Dari ketek kalianlah gadang kini menjadi anak gadih. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadih masak pengajar bak banih setangkai padi. Guno samkandih kami gadangkan nak kaganti baladang lado guno nak gadih kami gadangkan kapang ganti ya mak kok tuo. Yo tu ibu. Anan yo. Cuy ibu ulang balik nandem baco tu saja tadi. Ndak ada pelajaran iko di STM lo. Aiko kelebihannya kami di pesantren dulu di Madrasah Islam Asriyah Sungai Baringin Panampuang Kecamatan Nampeang. Kami diajar sinan tari sewah, diajar basile, diajar pasambahan. Rupo paguno untuk mengaji ko kini. Ya kan? Nama nan sesuai rasanya dikaji, ada masukan itu ke dalam. Tapi semuanya apa yang kita tuntut di sekolah, itulah semuanya yang membukakan jalan apapun profesi bapak-bapak sekarang. Ya enggak? Ambo doakan usaha bapak lancar. Amin. Lai sehat deh. Tapi awak nan sehat kuah. Bisa enggak kalau ajal sampai meninggal sudah kok? Bisa. Misalnya sudah kita pengajian silaturahmi ini, ya kan? Kemudian diumumkan oleh ketua DPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah saudara kita yang tadi antusias mendengarkan pengajian Ustaz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo.
Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadih, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju nak dapat ke diraih, lah berpisah badan nyau. Sapulang mendengar pengajian, turun janjang toko ko beliau paniang. Dibawa ke puskesmas, ndak ada angoknya leh. Nanti mari kita takziah ke rumahnya. Siana meninggal, siana meninggal. Tunan basanda di dindiang tu je. Bisa tak? Bisa. Tak ada dia. Tak ada basanda di dindiang tu. Di kurisi basanda tu. Jadi jangan jameh lelai. Tak ada nan basanda di dindiang. Alhamdulillah. Ayah. Jadi selama kita masih ada diberikan oleh Allah usia, ya kan? Acuan kita dalam segala yang kita maksud untuk berhasil dan sukses harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mindset orang awak salamo ko Pak, lah terpengaruh. Ada pengaruhnya. Orang yang sukses katanya pertama IQ-nya tinggi. Ya kan? Itu katanya. Yang kedua, sekolah di sekolah favorit. Nan ketiga, ayah kayo mandeh batuah. Ternyata bapak-bapak, banyak itu tidak ditemukan di lapangan. Otaknya cerdas, IQ-nya tinggi, orang tuanya kayo, tapi akhlaknya tidak rancak. Dikiriman pitih dari kampungnya kuliah di ITB, gitu. Kiranya sekolah tinggi baru menjadi agen narkoba. Ini bapak-bapak. IQ-nya tinggi. Dia pintar ketika sekolah. Ya kan? Jadi teori itu tidak benar. Maka kembalilah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pandai tidak tulis baca? Tidak. Tapi apa yang membuat beliau berhasil? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenapkan 23 tahun. Sampai Islam menjelajah ke Spanyol, ke Inggris. Apa modal beliau? Siddiq. Jujur. Apa kalau ingin berhasil dan diredai Allah, jadilah pengusaha jujur. Jangan mengicu orang. Jangan menzalimi orang. Nanti walaupun kita berhasil, tapi suatu saat akan datang istidraj. Apa itu? Dicabui nikmat itu di Allah tiba-tiba. Ya kan? Apabila nikmatlah dicabui Allah, semua awak jo kayu rabah. Apa lim celik kayu rabah? Apa kayu rabah tu? Apabila kayu larabah baralawana kagadangnya batang lapuk daun keregeh usah diarok ke bapucu antah kok cindawan ke bungonya. Tuah nalamo hilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibi bakuliliang tangguang lah dosa selama kau. Ya kan? Jadi kalau ada apa kekonan terpilih jadi anggota DPR, jangan sombong. Jadi orang kayo jangan sombong. Iblis satu kali sombong terusir dari surga. Jadi sifat sombong itu dari iblis. Jadi kita berhasil dalam usaha kita masing-masing, Pak. Itu rahmat Allah. Maka saya ulang lagi, jangan ada yang tidak menjawab salam. Ya kan? Jadi kalau kita sudah dapat keselamatan, rahmat dan berkah, itu bapak-bapak yang terhormat, tidak ada kita akan pernah stres. Apalagi masuk ke rumah sakit Grogol. Atau masuk rumah sakit Gaduit di Padang. Orang yang masuk ke sana itu, Pak, komunikasinya dengan Allah banyak putus. Iya kan? Jadi tampaknya mengadu itu tidak ada. Mana maju Jepang, Pak? Maju Jepang. Masih ada tidak di Jepang itu disediakan tempat bunuh diri? Masih ada. Anak saya di sana. Anak Uwan Nambo di Jepang itu. Masih disediakan oleh pemerintah di Jepang itu tempat bunuh diri. Coba kita bayangkan bapak-bapak yang terhormat. Jepang semaju itu menguasai ekonomi otomotif. Kenapa bunuh diri? Karena yang disembahnya matahari. Dia tidak berhubungan dengan Allah. Kalau kita orang mukmin, Pak, kalau kita itu berhasil, apa kata kita? Terima kasih ya Allah. Saya bersyukur kepada Engkau. Tidak ada kekuatan saya untuk mendapatkan ini kecuali reda Engkau ya Allah.
Ini yang membuat orang bersyukur, maka Allah membalas kesyukurannya itu. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum. Jadi Jepang tu kalau nyo berhasil, Pak, itu katanya dek usahonya, dek kepandaiannya, dek santiang utaknya. Tapi ketika dia gagal, kalau bagi kita orang mukmin, kegagalan itu sukses yang tertunda. Ya kan? Saya dapat pepatahnya. Lah selama kau duit nak dapat. Pada payah nak berfikir biar dan semenarangan. Ya kan? Nah, bagi kita orang mukmin, Pak, jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kata orang bijak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Diulang dia. Jepang kalau nyo gagal tu, Pak, kau lah masuk penjajahan dulu kau. Arah kiri. Iya kan? Kalau sekarang ada tempat untuk bunuh diri. Ndak rancak awak ditakdirkan di Allah bagamo Islam. Apa mengkoli batahan you duit di Jakarta dek lewe iman. Sebab lah sabali embo tanyo, Pak. Iya kan? Di pasar Tanah Abang tu gini, galih orang ndak ada orang ke membeli. Nah, banyak nak galih orang Bali ndak ada. Iya kan? Tapi karena imannya tinggi, iya kan? Maka bapak-bapak, ibu-ibu ndak jadi masalah. Sekali kini hari malam, besok siang. Kini hari hujan, besok panas. Kini susah, besok akan bahagia. Hidup ini berpasangan semuanya. Ya kan? Ambo berasa sayang, ambo ke bini. Dia itu pasangan hidup bini. Tapi matinya. Ya kan? Bagi siapa? Namanya cara temilang. Ya kan? Karena yang punya Allah. Hanya kita hak pakai. Jadi apapun profesi Bapak, kembali nanti diuji oleh Allah kita. Kurang pendapatan kita. Itu biasa. Iya kan? Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Itulah cobaan. Iya kan? Jadi yang benar itu membuat orang sukses, siddiq, jujur. Lakukanlah kejujuran itu kembali. Tirulah Nabi Muhammad. Yang disebut IQ rancak tadi tidak nomor 1 dah, Pak. Nomor 2. Fatanah namanya. Malah itu nomor 3, Pak. Yang kedua, amanah. Bisa dipercaya. Dipercaya. Awak nak diambil galih ke orang. Habis kau lah terjual galih kau hutang tak dibayar. Di mana letaknya amanah? Jadi doktor awak disuruh orang mengecil rengaitnya mati COVID. Itu keluar piti. Di mana letak amanah? Ada tak Pak yang terlibat itu? Kalau ada tobat lalai. Iya kan? Karena hidup ini akan mati. Hidup di dalam kubur, jangankan di akhirat, di dalam kubur saja lama dari di dunia. Iya apa enggak? Nabi Muhammad jaraknya dengan kita sekarang sudah berapa? Lebih kurang 1.500. Umur beliau berapa? 63 tahun. Sudah berapa dia dalam kubur? 1.437 tahun. Coba bayangkan itu. Untung dia kekasih Allah. Kok dokter maliang piti COVID merasanya kerati di melekat siang malam. Ini apa-apa ibu. Atau orang menggalih dan mengicuh pembali. Atau pegawai nan korupsi. Atau nan madokan penipuan melalui WA-AP. Ya kan? Merasa di melekat. Jadi kalau saya bapak-bapak, banyak manusia ini yang tidak yakin hidup akhirat. Pak Luhut kini sehat atau sakit? Di mana dirawat? Kekayaannya di Kalimantan marah. Aku mati gaya kau saya dapat. Balangkang segala gue, awak jangkang orang tinggal nempuh. Ini bapak-bapak.
Jadi bagilah orientasi, tetap kita berusaha, tapi jangan lupa mengabdi kepada Allah. Sampai di manalah materi ini? Ya kan? Sampai di kerongkongan. Martabak Mesir, lemaknya sampai ke kerongkongan. Kalau dimakan kan lemak martabak Mesir dari ubi Perancis baboy. Tapi pagi keluar mana busuk? Dipakan gak seperiuk ubi Perancis tu kapelo batang namono di kampung den. Kapelo batang atau dimakan martabak Mesir duo. Samo pai KWC ya pagi menyaksikan manan busuk ciri dari martabak Mesir tu dari pacaran Perancis. Semakin lama makanan, semakin busuk keluarnya pagi. Apalagi makanan tu di Bali lo jo piti haram. Kadang-kadang sebagian awakku kan singkik sekajinya pak. Masuk nan haram tu sanjo ustaz pada siang kan no keluar balik. Nang keluar balik tu ampas no. Gizi no, protein no. Jadi darah daging. Awak bergaul jo istri. Sperma jo ovum terdiri dari saripati makanan yang haram. Maka berubah sperma menjadi segumpal darah, sebongkah daging, itu terdiri dari yang haram. Kemudian mengalir darah ke kepalanya di bawah oksigen darah yang haram. Maka otaknya berfikir haram dan kaki tangannya insya Allah akan mengerjakan yang haram. Tanya Pak. Jadi kita harus kembali kepada Nabi Muhammad. Apapun pekerjaan kita. Kok jadi ustaz serupa ambo gua, jangan ditanyuan. Kan ada dulu ustaz kok kalau diundang ambo ke Jakarta berapa honornya? Iya kan? Adonyo punya tim 3 orang. Atau dari Jakarta, kok ustaznya tuh nanti diundang Padang. Abikonnya menjalankan les pesantren lo. Honornya lah kadang, seo petabang sekian. Adolah nama lelang sorban. Katanya nyo Habib. Cucu Nabi. Sorbannya lah bapak lu itu keribali orang 20 juta. Ini bapak-bapak. Bermacam-macam kerja manusia kau pak. Kalau tidak didasari karena Allah. Ambo mengko sampai kemari lagi tahu apa? Itu takdir Allah. Dia ambo pun tak tabayang. Kalau masalah ambo jadi ustaz sejak tahun 83 lah. Ya kan? Tapi itu dari di Bukit Tinggi, ke Padang Panjang, ke Payakumbuh, itu tanya. Sekali-sekali diundang orang ke Bangko, ke Muarobo. Sajak di video orang ko, kecil orang RRI kambo. Ustaz viral ustaz. Nggak ada orang jantan pakai spiral dah je mo. Ya kan? Nggak spiral dah ustaz, tapi viral. Anan viral tu saja kini ambo baru tahu anan viral kok. Sebab ambo sekolah ndak sampai ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam. Sulit lah ambo ke bercerita ndak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil si lumpuh ke menari baalo si buto ke membimbing. Pak, kan ada dibuat orang DRS lah. Pak, jangan Pak Imbo Dr. Andes ndak. Ambo tamat pesantrennya. Malah sampai kelas 6 tak satu ujian. Ya kan? Tapi dapat ijazah. Karena diundang dek guru ko mengaji ke sekolah tu. Ya kan? Ambo dipindahan ke Rajo dari pabrik ke kantor. Pak, ambo pindah ke Rajo ke kantor, Pak. Paguno ijazah. Dia ambo tak tamat kelas 6. Agi asal ambo ijazah sanawiyah. Kali serarajat jo SMP tu. Mengaji lalu je. Adik ambo beralik cerita tu namanya Murti Sair. Lama pak. Iya kan? Mengaji lalu cik guru. Sudah ambo mengaji ya keciknya ke guru kepala. Iya kan? Agi asalnya ijazah sampai kelas 6 je. Iya kan? Mendengar ambo mengaji tu guru mana? Menangih kaji sarge tu kurban hari kirayu haji. Ambo dulu di sekolah kalau latihan muadarah ambo lari pulang. Malih ambo pidato ko pak. Lari pulang. Ristawardi. Nama orang baso maju nampak dang je. Orang lari-lari je pulang je.
Akhirnya semangat yang diberikan guru seperti itu. Dalam usia 29 tahun, anak saya sudah 2. Maka bakat ini timbul kemudian. Masuk ambo kader mubalik. Target ambo kondak tibo katib di mensaji ambo bisa mengantian. Tapi ternyata Allah menjadikan saya seperti ini. Tak terbayang dia umur 70 kau dapat ambo kepai-pai jauh-jauh kau. Dan itu disuruh Allah, ditakdirkan Allah setelah ibu nak ada. Tanggal 2 ambo berangkat dari rumah lah Pak. Kini tengah hari. Kalau ada je ibu nak menangisnya. Kau babi ini udah ada kau di Jakarta. Lawar hari pagi kau nak pulang-pulang. Main? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Bagi saya tidak terbayang akan seperti ini. Umur bola 70 tahun. Ini kalau ada ibu-ibu suami lah 70 tahun, matinya aja ditangihi jo lah patut mati itu mah. Ya kan? Umur Nabi berapa tadinya? 63. Kalau dapat 70. Ya kan? Nah, tu. Alhamdulillah. Kau beliau tuan dan gua. Tahun 65 lah tamat STM. Tumbarannya lah iya tu. Iya kan? Tapi dek ajalnya alun sampai duit je baru. Biar disumpah ini tak mau matinya kenapa? Ya kan? Kerana ajalnya alun sampai. Kalau ambo bertambah gini Pak. Tu. Tak ada jamaah kau nanti mendoa ambo dah Pak. Iya kan? Dek nyuaro ambo kedatang ke musajinya. Ya Allah. Berilah kesehatan Ustaz Ristawardi ini. Agar dapat memenuhi undangan kami. Nanti enggak datang talambek. Kau duduk salah. Jangan disalami orang sabalik. Abi hari ini. Ya kan? Duduk salah. Sudah ya kan? Disalami sadoknya. Tak konsentrasi orang mengaji. Kau rusak. Ya kan? Membaca salam saya tidak disuruh. Kalau talambek Pak. Tidak usah membaca Assalamualaikum. Duduk salah. Lihat dengar Pak dong. Tak disalami orang sawali sadanya. Ustaz terpaksa itu. Beko lah sudah pengajian kau sudah makan pesan salam mana leh. Alhamdulillah. Lai sihat Pak. Lai ambo age pantun cik di. Anak kambing dalam jilatang dimakan buah jalu-jalu. Mengkau talambek beliau datang jalan berkelok lalu. Lah tiba di gedung saya berkelok lalu. Bertanyaan dulu di mating ke Anam orang tak pernah kata kau. Tapi nanari setahun kau Pak. Iya kan? Di Tamrin City Ciko je mah. Di Blok B Tanah Abang Ciko je mah. Tak tabayang dia ambo tu Pak. Ternyata Allah mentakdirkan begitu. Jangan disumpah yang benar Pak. Sebab banyak undangan ke dipenuhi lah. Iya kan? Bulan November kau ke Malaysia. Tanggal 9. Tanggal 22 kateh ke Sydney. Jadi orang Minang kau di masa negari nyuni Pak. Kau ada lah janjang ke bulannya pai je ke sini. Tak ada negari nanti nyuni. Iya. Setelah amanah baru yang ketiga fatanah. Saya ingat, Bapak ingat tak? Buya Kiai Haji Zainuddin MZ. Ingat kan? Kiai sejuta umat. Umur beliau sama dengan saya itu. Tapi ternyata ajalnya duluan sampai. Apa kata beliau yang saya ingat? Kita butuh orang pintar. Tapi kita butuh lagi orang benar. Orang benar tapi pintar. Orang pintar tapi... Nah banyak kini orang pintar kok Pak. Benar tidak banyak. Pangicu saja namanya. Iya kan? Di mana nang kekayo seorang saya rakyat nyonya ayo. Itu tidak di Indonesia, ada di luar negeri. Di luar siko. Cik dua-dua je. Mudah-mudahan alumni STM tinggi dah ada. Sabok ambo gadang nanti tabi tangi ambo tadinya bisi ini kemenakan kak. Musaji kami di STM Ustaz. Itulah 5 miliar. Itu kami kau saya membangun. Ya Allah, sama je anak SMA 1 mah. Membangun musaji di muka. Alah, sifat Nabi nang kita tiru lai. Sidik,
amanah, fatanah, tabligh. Jangan takut menyampaikan nan bana di muka sia saja. Marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau engkau melihat yang mungkar, cegahlah dengan tangan. Itu yang punya power. Ya kan? Apa bisa membuat undang? Kalau serupa kami kok fabilisani. Ustaz hanya bisa menyampaikan dengan lisan. Kita nanti pandai mengecek, power enggak ada, ba'a. Fabi qalbi, tulak yang mungkar itu dengan hati, jangan dibenarkan. Wa huwa ad-dha'aful iman, itu selemah-lemah iman. Nah, kemudian sifat Nabi itu lepak mengko beliau berhasil. Beliau itu pemurah. Saya bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 ya. Mudah-mudahan kita mendengar ayat ini pemurah semuanya lagi. Tidak ada yang sembilik karyang lah. Bagaimana bunyi ayat Al-Baqarah 245? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalanku. Dulu kami belajar kawaid namanya di sekolah agama itu. Undang-undang bahasa Arab. Qarada akar katanya. Fi'il mudhari'nya yuqridu. Dalam ayat ini, man dzalladzi yuqridu. Coba Bapak bayangkan, nempunya rato ko siapa sebenarnya? Allah. Tapi kalau awak apa membuat musaji gini itu di STM, itu Allah meminjam ke apa? Kalau Allah nak meminjamnya bayi boleh enggak? Bayi. Nampang gali itu membayar utang orang. Nasi lama nyusangko katan mau utang lama membayangkan. Terjadilah kredit macet. Allah tidak. Saya yang terkesan di sana, Allah itu sayangnya kepada kita. Lah jale dari beliau rezeki ko dapat, kita agi hentuk jalan beliau sebagian. Allah mengecehan meminjam kawak supaya awak yakin Allah tu pasti bayarannya bara. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Dengan balasan yang tidak berhingga. Kalau 1 juta, bisa enggak dibuat nolnya? Bisa kan? 1 miliar? Bisa. 1 triliun? Kalau tidak berhingga, berapa nolnya? Enggak ada. Itu berupa materi itu yang dikembalikan Allah, Pak. Bukan pahala saja. Kalau pahala lah yoma. Jadi kalau kita pemurah, uang yang kita keluarkan itu diganti oleh Allah berbentuk uang kembali. Dari pintu yang tidak terduga. Percaya enggak, Pak? Baiko basi donce untuk musaji. Itu Tuan Niang. Masjid di ST dan sekolah sinan anak cucu apa anak. Iya kan? Dia di sana itu salat asar berjamaah, salat zuhur berjamaah. Ya Allah sudah mendoanya. Kakak-kakak kami nang gaik nan di STM dulu. Ya Allah, masukkan beliau ke dalam surga. Beliaulah yang membangun masjid ini, ya Allah. Nggak harus Pak masuk surga. Di Jakarta kawan awak mati je Pak. Tak ada enggak? Di kampung mati je. Kayo mati je bansai. Guru, presiden. Nah, lebih-lebih kalau badan agak kurus itu capek nak sakit-sakit. Enggak apa-apa ini. Ya kan? Aduh. Peringatan Allah lah sudah tadi, balasannya tidak berhing. Apa kata Allah sesudah itu? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menakdirkan engkau punya harta dan Allah yang akan memiskinkan kamu kembali. Kalau kamu tahan hartamu itu, sebentar bagi Allah memiskinkan kamu. Sesudah itu apa lagi? Wa ilaihi turja'un. Jo badan-badan engkau akan mempertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Itu wa ilaihi turja'un tuh.
Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 245. Awak dek manusia biasa, Pak. Ingin je awak tahu berapa halonyo kalau kami keluar untuk menyudahan musajid kami di STM tu. Berapa halonyo? Tapi tu. Bapak-bapak yang terhormat, pahala itu karena dia itu gaib, tidak bisa. Tapi dalam hadis Nabi, siapa yang membangun rumah ibadah sebesar sangka burung? Kan itu kan tidak mungkin tu. Sekadang sangka burung rumah ibadah, awak akan masuk ke dalam untuk salat. Tapi sebesar itu dia bangun rumah ibadah dan bisa manusia ini jadi tuyul semua masuk ke dalam sangka tu. Maka akan saya bangunkan baginya rumah terbaik di surga. Ambo ke petang bapak-bapak, waktu asar, itu ambo mencari rumah paling rancak yang pernah ambo masuk. Iya kan? Di Tangerang sana. Iya kan? Orangnya orang Banuampu Sungai Puah. Ini Banuampu Sungai Puah. Kau dah ulu Pak Jo, apa gay? Ciek kecamatannya Kinilah dua. Kecamatan Sungai Puah, Kecamatan Banuampu. Lai dapat pantunnya. Lai. Jualannya mangguak-ngguak. Saya jual aku ya dapat. Orang Sari, orang Sungai Puah, Batagak, Batu Palano, habis lapik sukuang lata jua, orang rumah mau siap belum. Kama ke di bawah badan kau. Ya, sedih. Mudah-mudahan tidak terjadi dewa itu. Awak orang agam, Pak. Simbol sirah harimau campur barani karena bana hukum dan nindak makan bandiang. Pisau Allah tajamlah ado utang dek kita marawikan. Adek Allah agamo ado utang dek kita mamalkan. Ba adek awak di Minang. Adek basandi sarak basandi kitabullah. Kalau orang tak memahami itu, nyetukah. Tukarannya. Adek basiarak, kita baulah. Nah, itu nanti jadi. Ya. Menceliak saya kemari, Pak. Jangan mau tahu tahu. Padia saya lambo mengecek seorang dulu. Beko mau tahu beramah tamah, Pak. Kalau berlimpi, gelombang mati siaran. Ya. Nah. Kaum muslimin, beko ado beko masuk bapoto. Jangan bapoto dengan kaji dengan ya kan? Bapoto beko ada waktunya. Ini bapak-bapak. Ya kan? Kalau tidak mau berhenti saja. Kamu ngaji dulu kau foto-foto. Tapi kalau minumlah. Tali kayu panjang 9, orang memape hati pelang kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air, minum basuh lah tangan, makanlah kue nanti dang jangan di paseraan saroknya. Itu sepitaruh ambonya. Ambo Pak, dek orang Minang, orang Bukit Tinggi itu, mencari jam saya orang sedang ambo ngaji ko, ambo assalamualaikum lah. Ya. Ya. Ayo lemada. Ini bapak-bapak. Iya. Tidak salah. Ayo ambo nalupo, nalupo. Iya kan? Anak STM mah madam nalupo. Oh, ikut aja. Kalau ikut tu yo parah tu, Pak. Dengarlah si bolot. Iya kan? Ayo. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat. Jadi kalau ndak amu awak mengalua naratoa untuk jalan Allah, arato tu kaba balik ke Allah sadonyo balik. Jo ango awak. Yo apa ndak? Ayo. Akini bercerita ambo mengenai balasan Allah. Kita cari dari surah Al-Baqarah dulu celai. Apa bunyi ayatnya? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Kamathali habbah. Sama je orang menanam satu bijo. Ambatat sab'a sanabil, tumbuhnya 7 tangkai.
Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100? Kalau ada apa 6 pegawai bank atau direktur bank, ada ndak bunga bank 700%? Ndak ada, Pak. Tunjukkan banknya di mana? Ndak ada. Tapi Allah membalasi sedekah kita untuk jalan Allah paling ketik 700%. Ya. Mungkin apa dek tagara untuk mengundang ambo ko tentu rato-rato lah mencari ambo di YouTube. Tagara nak mengundang. Mungkin apa lah mendengar kaji ambo di YouTube. Ada namanya anak muda kulit hitam di Amerika, namanya Howard Clay. Alah kan? Ambo ulang beli itu apa? Untuk mendorong supaya saji STM kau capek sudah. Kecil beliau tadilah 90 orang. 91%. 9% lainnya. Kalau amu hama ngeluar hari kini dapat mah. Tapi kok indak tabao kini kok lupa iya kan? Bisa dicatat sana namo. Iya kan? Amu main lian aye saya konyol Pak. Kalau tago tampuk manggih itu bara anak kemasaknya ndak kaya tu ada. Ambo aruan awak masak buah durian sadonyo. Baitu masak jah. Kalau manggih ndak Pak. Barana ka masak manggi ndak mau jatuh do. Kalau ndak dipanjek yo dijuluat. Bab itu pertamunya mandoan buah. Cali ada dapat manggi barana kalabek buahnya, dicali dari bawah ndak empat. Tatutui di daunnya. Ko ado nan jatuh manggi itu Pak lah dicempong tupai. Nah, jadi awak jangan masak buah manggi. Harus masak buah durian. Jadi Howard Clay ko malang nasibnya mulainya Pak. Ba malangnya induk jo ayahnya meninggal jarak 10 minit saja. Ya kan? Kata induknya Howard Clay, iyo ya ibu. Kalau kami meninggal warisan tidak ada untukmu nak. Cuma sedikit uang untuk membeli makanan selama setahun. Sudah itu engkau harus bekerja nak. Jangan minta-minta. Orang yang tidak cacat tubuhnya kalau minta-minta akan hadir di akhirat nanti dengan muka tidak punya daging. Jadi ada Pak orang mengali kubur bersuhu kepala lama bentukannya. Koko kadang tu. Rahang kola lawe. Bantu itu orang peminta di akhirat nanti dibangkitin dari kubur. Orang minta-minta kan tak orang miskin saja Pak. Minta proyek, minta pangkai. Minta dipilih. Ini bapak-bapak. Iya kan? Itu. Banyak. Jadi, lah habis persiapan makanan untuk setahun, namparui kolita tarui. Di negara dikit tinggi kalita, ya Pak. Ambo dia lah hampir 10 tahun, di 50, hampir 50 tahun di Padang. Kalau di Padang, lita tu lapa. Ada anak ambo na nomor 3, nya di Cakung tinggal. Itu ketika ketek-ketek dibawa ke kampung, nya suruh dek, inyeknya makan. Fadli makan lah. Ini nak lapar aja. Ya. Kecik etek embo ko. Di. Ba anak ang tu di. Dan suruh makan ni kecik no nak lapar. Dan tak ada menuduh no lapar. Tek. Di Padang lapar tu litak semenjak. Kalau di Padang litak tu lenye. Panik pa? Panik harus lalu sukuang dia lagi. Atau bantah. Tapi kalau orang Padang mengecek lapar, itu paruik no litak. Oh mantun. Jadi bahasa daerah ko perlu jo kita kuasai Pak. Lebih-lebih apa kalau mengecek jo orang Pariaman, Pak tak paham apa bahasa tu. Apa salah tanggap? Jo, bila jo pulang Jakarta jo, sampai hari yang lalu. Siaga pulang jo adik berusia awak, ipa awak, besan awak seorang yang lakinya. Ampe produksi pulang ajo seorang saya lakinya tu itu je Pak. Nya ndak itu doh ada seorang sana laki-lakinya je. Tapi bahasa Piaman tu itu awak seorang lakinya. Ada ndak orang Piaman? Jadi bahasa daerah kok kita pahami. Kalau ada dia Pak di pasar rumpui tadanga orang mengecek lajak tadi yang tunggu yang nak tiba-tiba tu. Kateh lah tantak dengan kawal lah tonjak. Tu orang mau paneh.
Aku ndak orang Aceh, aku ndak orang Bali. Aku ndak orang India. Kuta kucahe. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adikku, kemenakanku. Tamatan STM Negeri 1 Tarok Bukit Tinggi. Lai dapat dibu pantun Tarok tu. Lai. Sultan Saidi di Kampung Tarok. Baparak Kalimbo Mancuang. Pandai menanam bijo rumin tampak nandari Bukit Duo. Oh intan pudi ameh nanelo. Baholah tompang ameh lancuang. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Nyo pantunnya sindiran tu asianan tahu arti suanan. Orang kane hati kelawan jenisnya itu pantunnya tu ndak berjale-jale nak ambo ameh lancuangnya. Tapo ingin ambo menompang jo intan pudi ameh nanelo. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Ndak sekadar main-main do. Untuk bini ambo. Beda jo pantun Sunda, Pak. Pantun Sunda, pisang panggang dipanggang-panggang supaya harum dikasih kunyit. Anak orang dipandang-pandang mau dilamar tak berduit. Sadang tak kantui, saya punya sindiran, Pak. Kantui itu kemana apa inyo kaya? Kalapiak nang kanai? Iluang. Kantui saya bahasa sindiran di Minang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, makanya orang Minang disuruh banyak berguru, bukan di sekolah saja, bukan di pustaka saja, bukan membaca saja, tapi membaca alam takam. Kalau kita salahi perintah Allah, Pak, tidak sesuai jo nafsu awak, Allah nan salah atau awak? Nah, karena perintah Allah tu jo nafsu awak sama kupiah jo kepala kau. Mana dulu kupiah je kepala? Dulu kepala. Kalau kupiah sampai kepala nak kena tarah atau kupiah kena tukar? Jadi orang yang cerdas itu topi yang dia tukar. Bukan kepala yang ditarah. Jadi nafsu kita harus tunduk kepada Allah. Nah, kita taruhin cerita tadi. Dek paruiknya litak, nang kali makan tak ada, lah nampak dia kadai makanan. Ya kan? Orang tak ada di kadai tu. Nya ketuk pintu. Assalamualaikum. Keluarlah anak pedusi, kira-kira umur 8 tahun, 2 tahun di bawahnya. Aka babang hece anak pedusi. Panak sawananya nyo minta makanan, pitih ndak? Pitah kana pasal namaknya balik ndak boleh minta-minta. Ya kan? Amadutonyo. Dia ndak ada dong, udah salah ketuk, abang salah ketuk tadi mac. Untuk anak gadis tu arif. Bang. Awak caliak lutui abang merete, muka abang pucik, abang kelaparan kan. Jadi dalam hidup arif tu nam perlu. Ambo ulang balik, ambo kalau mencik caliak jam orang sambil sedang ambo ngaji gua. Ambo assalamualaikum sana. Tandola panjang nak kaji tu. Ya kan? Ya, jangan dicaliak jam tak? Seketik lah nyo. Jadi kata anak tu, salamu abang alun dapet kerajo, kesiko selamakan. Nanyo lagi itu apa? Roti bakar kini namanya diorang sandwich. Ayo, tujuk susu kambing ni. Dia orang kau menggalihnya tanya pada piti ndak ada kau berapa linya kau dia ndak membali abang no. Kamari selamakan selama abang lung kerajo lec. Lagi 10 harinya sinan. Dapik dinyo mande hangke nan kayo nan pamurah nan elok. Nyolawin sekolah berkali ko. Utaknya utak minyak pak. Begitu diangian jalang. Ada utak awak ko. Utak talu 8 tahun di STM. Ni apa ibu. Ya kan? Atau tak tahu ada baku. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ya kan? Akhirnya 16 tahun kemudian dia jadi dokter spesialis penyakit dalam.
Dan beberapa tahun kemudian dipercaya jadi direktur utama rumah sakit kanker. Tapi anak gadis yang menolongnya tadi, untuk sementara lo malang lo nasibnya. Itulah hidup kau, Pak. Kadang-kadang muju, kadang-kadang malang. Tapi nan hebatnya orang Minang, muju sepanjang hari, malang sekerijok mata. Itu harus kita yakini tu, ndak ke malang taruh jawab tu. Sekerijok mata malang tu nyo. Muju sepanjang. Ambo tanya pak nan hadir kini kuah. Mana lama pak sehat jo sakit? Lama sehat. Jadi sakit sekali-kali jam mengaluh. Sakit tu pengurangi dosa. Kalau ndak doa pak sakit-sakit tanda ndak keri kurangi dia Allah dosa tu. Jelah. Ini sakit tu kan taraso nikmat sehat. Kalau sakit taraso nikmat sehat. Kalau ndak sakit-sakit apa? Ndak taraso nikmat sehat. Nasi kau besok beko bagi dia letak selalu. Ini. Seketik lah cerita aja sudah tu akal lah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, sakit kanker payudara lah anak gadis tadi. Lah stadium mampe, baru dirujuk ke rumah sakit tu. Nampaklah surat rujukannya oleh direktur utama rumah sakit ini. Ternyata memorinya sangat tajam, ya Allah. Ternyata yang sakit ini anak gadis kecil dulu yang pemurah 16 tahun yang lalu, yang saya diberi makan dengan roti bakar dan susu kambing. Ya Allah, penyakitnya berat ini ya Allah. Tapi saya yakin, likulli da'in dawaun. Inilah dokter kalau taat, Pak. Setiap penyakit ada obatnya. Illal maut, kecuali mati. Ya Allah, saya akan rawat anak ini dengan ilmu yang Engkau berikan kepada saya. Tapi yang menyembuhkan Engkau, ya Allah. Apakah dia minta surat jaminan? Tidak, nyerawat saja, Pak. Akhirnya banyak dokter, Pak, minta surat jaminan. Kalau lari pasien kau, biko siapa iya? Iya kan? Jangan mengecek, jangan letak nasi itu, letakkan saya. Iya kan? Jadi ambo berceramah awak ngecek lah. Ya kan? Ya kan? Dah lagi makan nanti banyak tempat makan. Ya kan? Ya kan? Ini bapak-bapak. Jadi ambo sajak tadi mengecek lah. Sadar ambo mengecek, jangan mengecek. Ya kan? Ya kan? Itu. Jadi kalau lah ke tengah nasi ku awak lah buyar. Iya apa enggak? Iya kan? Kalau ambo ndak wajar mengecek mode itu, jangan apa undang ambo ketibo ndak bagai demo. Iya kan? Banyak orang undang ambo lain, dia ambo nantak takamehan. Iya kan? Ambo jaleh-jaleh saja, Pak. Sebab umur ambo lah 71, ndak ke menyembah-nyembah ambo ke Pak. Kalau ustaz muda ambo ndak ada. Kurang lah gaib, aragoy lah orang gaib kata. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya muliakan. Ya kan? Akhirnya 5 bulan anak tu sehat. Tapi kamam bayi menangisnya. Karena apa? Tak tanggung mahanya dah. Maha? Nyo menangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Engkau tidak bayar lagi. Karena 16 tahun yang lalu engkau telah bayar dengan membantu anak yatim. Tidak jadi membayinya doh, Pak. Acu itu pahalo sedekah, pahalo impak. Sampai sinan ceritanya Ustaz, tidak. Anak gadis itulah sehat, tidak tangguh rancaknya. Tidak ada anak STM konon serancak itu. Akhirnya karena hatilah Ewor Kelly tadi kepada pasiennya. Nyo lamar deknya orang Amerika, nyo lamar jo bahasa Inggris, tidak dapat di den. Kita pindahan se ke bahasa Minang. Katanya. Bala buah kapa di Muaro, sari muatan buah kopi, menumpang pulau toke cangkeh kapa datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alame ambo rindu sorang. Yuk karena nantinya tu kan. Akhirnya bertanya ambo ke ibu-ibu, lah ibu lihat. Lah ibu,
Bangi ibu kamu. Nan paling batarati je tadi yu ibu-ibu ko yo. Anak STM ko yang dah banyak nantak semangga. Ya kan ini. Bu. Le boleh ambo bertanya. Ibu sudah sakit kareh. Lah siek. Baru be bab 5 bulan. Indak membayi. Kini lamar nolo ibu kejadi bini no di dokter tu ibu tu lah. Ndak apa ambo tanya do ibu. Ibu tu lah. Ndak diterima. Itu kalau ditolak memuntah cindu durian, Pak. Nyoba leh lo pantun ewor keli ko. Leh dapat. Dia pun ndak lo donya bahasa Inggris. Ambo pindah saya ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tepi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sawalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Akhirnya mereka menikah. Ya kan? Inilah pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang pemurah. Bapak, Ibu, ambo mohon, ya kan? Dari bisikan yang disampaikan dek ketua tadi, mudah-mudahan kita jadi orang pemurah. Kalau sudah musaji itu Pak antah pabilo kabih tu. Ya kan? Salat jualan cucu sinan guru, pegawai tata usaha, berapa lonya dapat. Lain terang ada Pak tu. Lain. Habis ko, ya kan? Keluar piti untuk itu deh. Jangan angguk-angguk saja deh. Insya Allah lah nanti jawabnya. Sepanjang ambo mengecek tadi, samo je memanjek kayu. Batang gadang lambo panjek, dahan joran tiang lambo titih, kerana sinan terletak pangkat tangkai. Tapi kok jadi ambo na mengecek ko, batang lah titih, dahan lah tajambo. Kok salah hawai ambo? Kapak-pak ibu-ibu sadonya ambo minta maaf. Lidih maaf tu ah? Lain. Salah ke Allah ambo minta ampun. Kerana orang lah azan, ya kan? Ada lo pengajian cik lejo orang balingka. Itu babalik lo ken balik. Ya kan? Mangko ambo bapak-bapak indak makan basamo sama bapak doh. Bakiro ambo lo deh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.